Pada kesempatan ini, kita ketemu lagi sama mata pelajaran informatika. Materi pada kali ini yaitu tentang sistem komputer. Sistem komputer itu apa sih? Nah, sebelum masuk ke sana, kita harus tahu tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita akan menjelaskan tentang fungsi sistem komputer. Yang kedua, menjelaskan struktur dari fungsi sistem komputer tersebut. Dan yang ketiga, mendeskripsikan mekanisme sistem komputer. Nah, selanjutnya, pengertian sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Sebelum kita melangkah ke sistem komputer, kita harus tahu dulu sistem. Apa itu sistem? Nah, sistem itu merupakan kumpulan dari beberapa elemen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi elemennya saling berhubungan satu-satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan komputer itu merupakan alat untuk mengolah data elektronik yang dikontrol oleh beberapa program atau instruksi. Itu komputer. Nah, kita digabungkan bahwa sistem komputer itu merupakan elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Nah, itu ya sistem komputer itu. Jadi sistem komputer itu bukannya satu aja, satu kesatuan ya. Bukan terdiri dari satu komponen, tapi terdiri dari beberapa komponen. Apa aja sih komponennya? Nah, kita lihat dulu struktur sistem komputernya. Nah, yang pertama, struktur sistem komputer itu harus adanya brainware atau manusia. Atau bisa disebut dengan user. Nah, brainware ini yaitu manusia ini yang menjalankan komputer. Nah, komputer itu bisa jalan kalau adanya software, yaitu perangkat lunak. Ya, nah, perangkat lunak juga tidak akan bisa jalan kalau tidak ada hardware-nya, yaitu perangkat keras. Nah, jadi antara tiga komponen ini saling berhubungan. Kalau salah satu saja tidak ada, ini tidak akan berfungsi. Coba misalkan manusia pengen mengerjakan atau pengen mengedit video tanpa adanya software. Adanya juga perangkat keras aja ini tidak akan bisa berjalan. Ya, begitu juga sebaliknya. Manusia ingin mengedit video tapi ada softwarenya, tapi perangkatnya tidak ada juga tidak bisa berjalan. Dibalik lagi misalkan perangkat softwarenya ada, hardwarenya ada, tapi brainware-nya nggak ada. Buat apa? Karena tidak ada yang bisa menjalankan. Nah, jadi tiga faktor ini saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan manusia. Tujuannya itu apa? Yaitu untuk menerima informasi dari pemrosesan komputer yang dapat diterima oleh user untuk mencapai tujuannya. Nah, ini struktur sistem komputer. Ya, seperti itu. Selanjutnya, dalam sistem komputer itu yaitu ada perangkat keras. Perangkat keras itu merupakan perangkat yang bisa kita raba dan bisa kita pegang. Itu perangkat keras, jadi bentuknya ada kelihatan, itu perangkat keras. Nah, dari perangkat keras ini dibagi menjadi 4 komponen. Yang fungsinya yang pertama sebagai piranti masukan. Piranti masukan itu piranti alat yang berguna atau berfungsi untuk memasukkan data. Kalau kita ingin memasukkan data nih pada komputer, apa alat yang digunakan? Contohnya keyboard atau mouse. Nah, itu alat untuk memasukkan datanya disebut dengan piranti masukan. Dan yang kedua, piranti proses. Setelah data kita masukkan ke komputer, kemudian kita proses. Nah, alat untuk memproses data disebut yaitu yang dinamakan CPU. Central Processing Unit. Setelah data disimpan, setelah data kita proses, nah bagaimana untuk menampilkannya?
Ya, untuk melihatnya itu gimana caranya? Apakah udah benar data yang sudah kita masukkan, yang udah kita proses? Nah, kita lihatnya yaitu dengan piranti keluaran atau output device, yaitu dengan monitor. Misalkan kita mengetikkan huruf A, maka akan muncul huruf A. Nah, itu dimunculkan oleh monitor. Nah, monitor itu sebagai alat keluarannya. Sedangkan printer itu untuk mencetak, supaya dicetak dalam bentuk kertas gitu ya. Kalau di layar aja kan kita nggak bisa dibawa-bawa gitu ya. Nah, ini dalam bentuk hard copy-nya, yaitu kertas, itu dengan menggunakan printer. Dan yang ketiga, komponen yang ketiga, supaya data tidak hilang, yaitu menggunakan piranti penyimpanan atau storage device. Contohnya seperti RAM atau flash disk ya, sekarang itu CD dan sebagainya. Ini ada ROM. ROM itu apa? ROM itu merupakan read only memory yang berfungsi hanya bisa untuk membaca memori saja, yaitu membaca sudah, nggak bisa kita apa-apakan, kita bisa rubah nggak bisa. Sedangkan ROM merupakan random access memory, itu bisa kita edit, bisa kita baca juga, bisa kita rubah. Nah, itu perbedaan ROM dan RAM. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ini gambaran seperti di dalam CPU. CPU itu bentuknya seperti ini, kotak. Di dalamnya ada motherboard. Di dalamnya lagi ada ini apa? Hard disk. Ini memorinya ya. Ini optical drive-nya. Ini hard disk hard drive-nya, ini tempatnya ya. Kemudian ini heatsink untuk biar nggak panas. Kemudian ada floppy tempatnya. Ini juga sama ya fungsinya. Dan ini power supply untuk menyimpan tegangan listrik. Nah, ini semuanya ada di sini di dalam processing unit di dalam CPU. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah perangkat keras yaitu adanya perangkat lunak. Perangkat lunak itu merupakan peralatan yang tidak bisa kita pegang dan tidak bisa kita raba. Tidak kelihatan programnya seperti apa, nggak ada, nggak kelihatan. Nah, itu perangkat lunak, jadi lunak. Dan ini dibagi menjadi dua. Dan yang pertama yaitu fungsinya sebagai sistem operasi, yaitu sistem yang berguna untuk membantu menjalankan perangkat keras yang berfungsi sebagai penjembatan antara perangkat keras dan user. Jadi dia yang mengendalikannya. Kalau ibarat kata sebagai pintu gerbangnya untuk memasukkan data, itu dia yang pegangnya itu sistem operasi. Contohnya apa? Seperti Windows ya, Macintosh, Linux. Kalau di HP itu Android seperti itu. Windows kita ingin membuat presentasi, harus punya Windows-nya dulu. Nah, gitu. Nah, di Windows itu kan ada PowerPoint, ada Word, Excel dan sebagainya. Begitu ya, mengerti anak-anak? Sekarang setelah sistem operasi ada lagi. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh sistem operasi. Seperti ini gambarnya. Nah, yang kedua, yaitu adanya sistem aplikasi, yaitu merupakan perangkat yang membantu manusia untuk menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuannya. Misalkan ibu ingin membuat presentasi seperti ini nih, apa yang harus ibu gunakan? Yaitu menggunakan PowerPoint ya untuk presentasi. Itu PowerPoint ada di mana? Ada di sistem aplikasi. Ingin membuat naskah, ada di Word untuk mengolah kata. Ingin membuat laporan keuangan, ada di Excel. Ingin membuat desain grafis, ingin membuat logo, yaitu ada di CorelDRAW. Nah, seperti ini. Ini gambar-gambarnya ya. Ini kalian udah pada tahu nih, ini ada di laptop masing-masing. Di kalian juga ada. Nah, di HP juga kalian udah pasti ada. Aplikasinya apa, sistem operasinya apa, itu kalian bisa jabarkan ya. Dari HP juga bisa, sama. Nah, udah mungkin sampai situ materi untuk sistem komputer. Ya, jadi kesimpulannya bahwa sistem komputer itu digunakan untuk mengolah data dan menghasilkan informasi, sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari hardware, software, dan brainware. Nah, ini saling keterkaitan ya, harus ada ketiga komponen itu.
Nah, tugasnya untuk kali ini, coba kalian tuliskan apa perbedaan ROM dan RAM. Yang kedua, buatlah gambar atau proses struktur sistem komputer seperti tadi. Misalkan data masuk, diolah oleh apa, kemudian diproses oleh apa, kemudian disimpan di mana, keluarannya seperti apa. Kalian bikin bagannya seperti apa struktur sistem komputer. Ya. Begitu saja demikian dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat materinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.